Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada hari ini kita akan tiba di saat akhir, bab terakhir, part terakhir daripada pesugihan Ngipri Kete. Akhirnya kita tiba juga ya setelah perjalanan panjang, dan tapi asik banget sih, kisah ini keren banget. Dan teka-tekinya pun sampai di akhir ini masih menjadi tanda tanya. Setelah kemarin Kang Waris mampu mendapatkan tali buhul tali mayit, apakah yang akan dilakukan oleh dia? Dan bagaimanakah akhir dari pesugihan Ngipri Kete ini? Dan siapakah sesungguhnya yang berperan penting? Ini semua ada di part terakhir ini. Pokoknya jangan sampai ketinggalan di part terakhir ini karena semuanya akan terjawab di sini ya. Rasa penasaran kita semua akan terjawab. Dan sebelum kita masuk ke dalam part terakhir, jangan lupa untuk yang mungkin baru bergabung ya, kita baru bertatap muka, selamat datang, dan jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Part terakhir dari Ngipri Kete, mode horor. Akhir tragis pesugihan Ngipri Kete. Sebelum Pak Subroto memasuki rumah, Mbak Neneng telah mengatakan terkait kegunaan dari tali pocong yang dibawanya itu. Jika tali pocong itu berpindah tangan, maka belasan pocong itu akan menampakkan diri mereka dan menganggap pemegang tali pocong itu sebagai tuannya. Jelas Mbak Neneng. Kang Waris pun menyadari akan sebuah kekuatan besar yang memang menjadi poros dari serangan kali ini. Lalu, apa dampaknya? Kau ingin menyelamatkan Arto kan? Dan ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membebaskan mereka semua dari seluruh rangkaian Ngipri Kete yang dijalankan oleh Raden Angkoro. Kang Waris pun sadar, ia sudah berada di ujung tanduk. Kehidupannya tidak akan lama lagi jika ia harus menjalankan ritual ini. Akan tetapi, jika bayi itu jatuh ke tangan Raden Angkoro, maka semuanya akan berakhir dengan mudah. Baik, aku akan lakukan itu. Mbak Neneng pun lalu meminta kepada Kang Waris untuk melukai masing-masing jari kelingkingnya dan mengucurkan darah yang keluar dari luka tersebut untuk selanjutnya diletakkan di bagian tengah masing-masing tali pocong yang sudah disediakan. Dan saat dimana Kang Waris akan melakukan hal tersebut, tiba-tiba ia pun langsung merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Seluruh ruangan menjadi gelap, bau busuk mulai tercium dari segala arah. Apa ini? Mbak Neneng pun hanya tersenyum. Ia pun kemudian membisikkan sesuatu di telinga Kang Waris. Ini adalah senjata yang digunakan oleh Raden Angkoro membangkitkan belasan pocong dari korban Ngipri Kete. Tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat familiar dari berbagai arah. Kang Waris tahu akan petanda suara itu. Ya, suara itu adalah suara petanda akan hadirnya sosok pocong. Dan benar saja, di setiap sudut rumah Kang Waris melihat sosok pocong yang kini sudah tertunduk di hadapannya. Ada apa? Ada apa dengan mereka? Mengapa mereka menunduk semua di hadapanku? Kau adalah tuan, jadi mereka akan melakukan apa saja atas perintahmu. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh Pangarep. Mbak Neneng pun hanya mengangguk. Terlihat dengan jelas wajah Kang Waris yang benar-benar tampak kelelahan karena menahan energi besar dari senjata terakhir itu. Genggam yang kuat. Mereka akan menghilang dengan sendirinya. Kang Waris pun menggenggam kuat tali pocong yang sudah diikatkan menjadi satu itu. Lalu tak berselang lama, ruangan pun kembali seperti semula. Belasan pocong itu menghilang dengan sendirinya. Namun bersamaan dengan hal itu, tubuh Kang Waris pun menjadi lemas. Dengan begitu, Kang Waris sudah dijadikan tuan oleh para sosok pocong.
Akan tetapi, dia pun harus juga siap menanggung resiko dengan menukarkan jiwanya kepada belasan sosok pocong tersebut. Hal inilah yang disebut dengan ritual buhul tali mayit. Pak Subroto menatap tajam ke arah bapak dan yang lainnya. Kedua tangannya mengepal kencang seperti ingin menghajar seseorang yang sudah membuatnya menjadi naik darah. Dari luaran, terdengar suara langkah kaki yang saling bersahutan. Pak Subroto pun tersenyum. Dia tahu semuanya sudah selesai. Dalam beberapa hari ini, Pak Subroto dan juga Bu Melan telah memperkirakan hari kelahiran dari ibu. Dan benar saja, gerombolan orang suruhan Pak Subroto dan juga Bu Melan telah datang tepat waktu di hadapan rumah. Bapak dan yang lainnya pun hanya bisa mengangkat tangan ketika orang-orang suruhan dari Pak Subroto dan juga Bu Melan mulai menodongkan senjata ke arah mereka. "Jadi siapa tamu yang datang ke rumah ini?" tanya Pak Subroto. Bapak pun hanya terdiam. Raden Kuncoro mulai kehabisan kesabarannya. Ia pun sudah maju dengan tangan yang sudah benar-benar mengepal dengan keras. "Brengsek kau Subroto, kau menjebak kami di rumah ini kan?" tanya Raden Kuncoro. Ritual buhul tali mayit sudah berjalan. Dan jadi karena itulah ya aku mencoba untuk mengambil langkah sendiri agar bisa menyelesaikan semua ini dengan cepat. Mbak Neneng yang masih bersembunyi di dalam lemari pun terkejut setelah mendengarkan perkataan dari Pak Subroto. Namun di lain sisi Mbak Neneng tetap tenang karena dia sudah memindahkan semua tali pocong itu ke genggaman Kang Waris. Kang Waris pun tidak bisa diam melihat Pak Subroto yang mengarahkan perintah untuk mengeluarkan tamu tersebut melalui ancamannya. Ia pun kemudian menggenggam tali pocong yang ada di dalam sakunya. Dan tak berselang lama, belasan pocong muncul tepat di belakang masing-masing orang suruhan Pak Subroto dan juga Ibu Melan. "Jadi, kapan kalian akan mengeluarkan tamu itu dari dalam rumah ini?" Pak Subroto pun terus mencoba untuk membujuk kepada bapak dan yang lainnya agar mau mengeluarkan tamu tersebut. Akan tetapi, dari balik kamar keluarlah seorang wanita sembari menupukkan kedua tangannya. "Hebat, hebat sekali. Kau bisa mengetahui lokasiku di tempat ini," ucap Mbak Neneng. "Kenapa kau keluar?" tanya Kang Waris. Mbak Neneng pun berjalan tenang ke arah Kang Waris. Ia pun kemudian menepuk pundak Kang Waris sembari mengatakan sesuatu dengan lirih. "Belum saatnya. Ikuti rencanaku. Jangan sampai dia tahu kalau tali pocong itu ada di pihak kita," ucap Mbak Neneng. Mbak Neneng pun lalu meminta kepada Kang Waris untuk melepaskan genggaman tali pocong yang ada di dalam kantongnya tersebut. Mbak Neneng tahu jika Pak Subroto ataupun Ibu Melan tahu akan rencananya maka semuanya akan usai dengan cepat. Dan rencana untuk mengembalikan kedudukan serta menggagalkan Ngipri Ketek akan gagal juga karenanya. Kang Waris pun mencoba untuk melepaskan genggaman tangannya terhadap tali pocong tersebut. Hanya saja Kang Waris merasa tertekan di saat dirinya melihat belasan pocong berada dalam satu ruangan. Perlahan, Kang Waris pun melepaskan genggaman tali pocong tersebut. Dengan sendirinya, sosok-sosok pocong tersebut akhirnya menghilang. Mbak Neneng pun lalu mulai mendekati Pak Subroto. Ibu Melan menatap wajah Mbak Neneng dengan tatapan yang sinis. Ia tahu jika kehadiran Mbak Neneng ini bukanlah tanpa sebab. Kemungkinan besar ada sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Mbak Neneng sampai-sampai dirinya pun mendatangi lokasi rumah Raden Artonegoro. Bawa Mbak Neneng keluar dari rumah ini. Perintah dari Pak Subroto pun langsung dijalankan oleh para orang-orang suruhannya. Kedua tangan Mbak Neneng langsung diikat menggunakan tali, lalu ia diseret seperti layaknya seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah milik tuannya. Bapak pun tergerak hatinya untuk menolong Mbak Neneng, namun dengan sigap Pak Subroto langsung menodongkan senjatanya ke arah wajah Bapak. "Jangan ikut campur, Arto. Setidaknya peluru yang nantinya kutembakkan akan berguna pada waktunya. Jadi bertahanlah, bertahan. Sebentar lagi sebelum waktu kematianmu tiba." Bapak pun langsung terdiam. Mbak Neneng hanya tersenyum mendengar penuturan kalimat ancaman dari mulut Pak Subroto. Ia seperti akan mengerti maksud dari setiap perkataan yang membuat banyak teka-teki itu.
Pak Subroto pun lalu keluar dari rumah sembari menyuruh bawahannya untuk membawa Mbak Neneng ke sebuah tempat yang sudah dipersiapkan olehnya. Hari itu, Bapak dan Kang Waris serta yang lainnya pun cukup terkejut melihat Pak Subroto dan Bu Melan menangkap langsung Mbak Neneng di rumahnya. Plak! Satu tamparan keras melayang tepat di pipi sebelah kanan Mbak Neneng. Kali ini, orang yang berani menampar langsung Mbak Neneng adalah orang yang disebut-sebut sebagai Ratu Ketek. Mengapa? Mengapa kau pergi ke rumah mereka? Apakah kau ingin membocorkan semua rahasia dan rencana kita kepada mereka? Mbak Neneng menundukkan kepalanya sembari tersenyum. Ia kemudian berlagak aneh. Perlahan, tangannya memegangi pipi sebelah kanan sembari mengatakan sesuatu. Apakah Mbak tahu? Di dunia ini ada yang namanya hukuman berbalas hukuman. Di sebuah kursi yang sudah dipersiapkan, seluruh anggota berkumpul tak terkecuali Raden Angkoro dan juga Palingga. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika Mbak Neneng menjadi pengkhianat dalam lingkaran mereka. Orang yang menampar akan terkena tamparan juga. Orang yang memukul akan terkena pukulan. Dan orang yang menendang akan ditendang, ucap Mbak Neneng. Mbak Mawar pun merasa muak dengan segala ocehan yang keluar dari mulut Mbak Neneng. Kedua tangannya benar-benar sangat gatal. Ingin rasanya Mbak Mawar menyumpal mulut Mbak Neneng dengan beberapa kali tamparan lagi. Semuanya ada bayaran. Itu namanya karma, Mbak. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, ucap Mbak Neneng sembari mengangkat kepalanya dan menatap wajah Mbak Mawar dengan tatapan yang tidak biasa. Raut wajah Mbak Neneng berubah drastis. Ia seolah seperti menantang Mbak Mawar untuk melakukan tindakan lain untuk dirinya. Satu buah tamparan sepertinya belum cukup untuk membuat Mbak Neneng terdiam. Ayo coba tampar aku sekali lagi, Mbak. Yang tadi itu tamparannya kurang bertenaga, ucap Mbak Neneng. Mbak Mawar sempat kesal mendengar kalimat itu. Ia tidak menyangka jika Mbak Neneng benar-benar sangat berani untuk menentang. Keberanian Mbak Mawar sedikit menciut tatkala dirinya menatap ke arah belakang tempat di mana orang-orang di sekitaran sedang menyaksikan perlakuannya. Ia pun sesekali melihat saudaranya, Raden Angkoro, yang tampak sedang fokus memantau perbuatannya terhadap Mbak Neneng. Apa Mbak tahu? Setiap darah yang telah menetes ke tanah, maka akan tumbuh menjadi serpihan dendam yang menyatu dalam sebuah tubuh, tanya Mbak Neneng. Bicara apa kau, Neneng? Waktu kalian sudah habis. Kalian sudah meletakkan petaka terhadap tubuh kalian sendiri. Mbak Mawar pun segera menjambak rambut Mbak Neneng, lalu ia meludahinya tepat di bagian wajah. Mbak Neneng terdiam sembari mengusap ludah yang dikeluarkan dari mulut Mbak Mawar. Apa yang telah kau berikan kepada Arto? Aku tidak akan memberitahu itu. Mbak Mawar pun menekan keras rambut Mbak Neneng dengan tangan kanannya. Ia tidak segan-segan menarik rambut Mbak Neneng jika pertanyaannya tidak dijawab sesuai dengan keinginannya. Cepat katakan. Aku hanya memberitahu tentang rahasia terbesar dari Ngepri Ketek yang kalian sedang lakukan, jelas Mbak Neneng sembari memberikan senyuman kepada Mbak Mawar. Rahasia? Rahasia apa? Aku hanya memberitahu kepada mereka semua untuk segera mengakhiri permainan ini. Apa maksudmu? Mbak, dalam permainan catur, jika ratu sudah kalah maka permainan usai. Dan dalam Ngepri Ketek, jika dirimu berhasil dibunuh, maka semuanya akan terhenti. Mbak Mawar segera mendorong tubuh Mbak Neneng hingga ia terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Semua orang yang ada di sekitaran pun terkejut mendengar penuturan dari Mbak Neneng yang telah berhasil membongkar rahasia terpenting dari teka-teki Ngepri Ketek ini. Sialan kau, jingan. Mengapa kau lakukan itu? Mengapa kau beritahu mereka? Mas Pangarep pun segera menenangkan Mbak Mawar, istrinya itu. Ia meminta kepada Mbak Mawar untuk tetap tenang dalam menginterogasi Mbak Neneng yang dikenal sangat cerdas dalam menaikkan atmosfer emosi seseorang. Sabar, sabar, jangan sampai terpancing. Pak Subroto dan Ibu Melan merasa tidak tahan.
Ia berdua hanya menatap Raden Angkoro yang sedang memantau tingkah dua wanita yang sedang berurusan itu. "Angkoro, apakah tidak sebaiknya kita sekap saja Neneng bersama Ayu?" usul Pak Subroto. Raden Angkoro pun hanya meletakkan jari telunjuknya ke bagian mulut, seolah seperti memberikan tanda kepada Pak Subroto untuk diam. "Shh, jangan berbicara sebelum urusan ini kelar." Semua langsung terdiam. Hawa kematian dari tubuh Raden Angkoro benar-benar keluar hanya dengan satu kalimat yang ia lontarkan. Mas Pangarep sendiri sampai merasakan hawa merinding yang begitu menakutkan. Semua orang yang ada di tempat itu menundukkan kepala. Raden Angkoro benar-benar dalam posisi yang sangat marah. Namun, ia tidak bisa meluapkan amarahnya karena orang yang kali ini bermasalah adalah calon pengantinnya sendiri. "Di dunia ini, jika dirimu kuat, jadilah seorang pembunuh. Akan tetapi, jika dirimu lemah, jadilah pengkhianat." Raden Angkoro pun mulai bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan mendekati Mbak Neneng, yang kala itu sedang dalam kondisi tidak bisa bergerak sama sekali karena aura kematian yang dikeluarkan oleh Raden Angkoro barusan. Langkah Raden Angkoro benar-benar membuat jantung mereka berdegup dengan kencang. Tidak ada satupun orang yang berani menatap wajah Raden Angkoro jika aura kematiannya ia buka dengan sendirinya. "Akan tetapi, jika dirimu menjadi pengkhianat, berilah kejujuran pada hatimu. Apakah hidupmu layak untuk diperjuangkan?" Kali ini Raden Angkoro turun tangan. Ia pun kemudian merendahkan tubuhnya tepat di hadapan Mbak Neneng. Jari tangan kanannya mulai digerakkan. Perlahan, dagu Mbak Neneng pun disentuh oleh jari telunjuk Raden Angkoro. "Jadi, apakah ada upacara kematian yang layak untuk seorang pengkhianat?" ucap Raden Angkoro. Dada Mbak Neneng tiba-tiba menjadi sesak, nafasnya mulai terengah-engah. Kedua tangan Mbak Neneng langsung refleks memegangi dadanya karena merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Raden Angkoro pun langsung memegangi kedua tangan Mbak Neneng. Ia benar-benar sangat mencintai Mbak Neneng dan tidak ingin jika Mbak Neneng berkhianat untuknya. Akan tetapi, nafas Mbak Neneng semakin tidak normal. Ia pun berusaha untuk melepaskan genggaman tangan Raden Angkoro. Akan tetapi, Raden Angkoro menggenggam kedua tangan Mbak Neneng dengan sangat kencang. Saking kencangnya, saat dimana Raden Angkoro menggenggam tangan Mbak Neneng, terdengar suara tulang yang hancur di bagian jari jemari Mbak Neneng. Semua yang berada di lokasi kejadian pun tidak ada yang berani untuk menatap Raden Angkoro. Mereka semua seperti dituntut untuk diam di saat Raden Angkoro sedang melakukan eksekusi terhadap Mbak Neneng tepat di hadapan mereka semua. "Bagaimana mungkin orang yang aku cintai benar-benar menusuk belatinya tepat di jantungku?" ucap Raden Angkoro. Raut wajah Mbak Neneng benar-benar seperti orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kedua matanya meneteskan air mata. Ia tidak sanggup menahan rasa sesak yang ada di bagian dadanya. Dan saat dimana Mbak Neneng sedang merasakan kesakitan yang luar biasa, Raden Angkoro pun langsung mengatakan sesuatu. "Angkat wajah kalian. Lihat, ini adalah hukuman bagi para pengkhianat yang benar-benar menodai dirinya sendiri dengan mulut busuknya." Seluruh orang yang ada di tempat tersebut pun langsung mengangkat wajahnya. Di saat mereka mengangkat wajahnya, melihat ke arah Mbak Neneng, mereka semua pun terkejut saat melihat ada sosok kete ireng yang sedang mengikat tubuh Mbak Neneng dengan ekornya. Tidak berselang lama, Mbak Neneng langsung tidak sadarkan diri. Raden Angkoro pun langsung mengangkat tubuh Mbak Neneng dan membawanya ke sebuah tempat yang menjadi ruang penyekapan dari Mbak Ayu. Kini, Mbak Neneng menjadi orang keduanya yang sudah dicap sebagai pengkhianat oleh Raden Angkoro dan juga yang lainnya. Setibanya di tempat penyekapan, Mbak Ayu pun terkejut saat melihat Raden Angkoro yang sedang mengangkat tubuh Mbak Neneng yang kala itu sudah tidak sadarkan diri. Neneng. Raden Angkoro pun segera mengikat tubuh Mbak Neneng tepat di sebelah Mbak Ayu. Ia pun kemudian meninggalkan mereka berdua tanpa sepatah kata pun. Mbak Ayu panik ketika melihat keadaan Mbak Neneng yang sudah tidak sadarkan diri. Ia merasa jika Mbak Neneng telah gagal dalam menjalankan misinya untuk memindahkan belasan tali pocong kepada Kang Waris. Neneng, bangun!" teriak Mbak Ayu.
Hanya dalam hitungan detik, Mbak Neneng langsung sadarkan diri. Ia kemudian pun menghela nafas panjang seperti sedang melepaskan sesuatu yang mengikat bagian dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Mbak Neneng pun lalu menangis. Ia merasa jika dirinya telah berada di puncaknya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyerahkan pilihannya kepada takdir. Mbak, aku berhasil, Mbak. Berhasil. Malam ini Kang Waris menjadi tuan dari belasan pocong itu. Sebentar lagi ngiprik kete ini akan selesai. Mbak Ayu sangat terharu mendengar penuturan dari Mbak Neneng. Ia tidak menyangka jika usahanya berbuah dengan manis. Sementara itu, Kang Waris masih terdiam di sebuah kamar kosong yang ada di rumah itu. Ia tidak menyangka jika perjalanannya sebentar lagi akan usai. Sembari memegangi belasan tali pocong tersebut, Kang Waris pun meneteskan air matanya. Ia sama sekali tidak sanggup untuk melanjutkan apa yang menjadi keharusannya kali ini. Kang Waris masih mengingat pernyataan dari Mbak Neneng jika dirinya harus menjadi tuan dari semua takdir yang sudah berada di dalam genggamannya. Satu-satunya cara agar dirinya bisa mengakhiri ini semua adalah dengan cara menyerang balik orang-orang yang dimaksud. Dengan begitu, nyawanya pun akan menjadi taruhan jika semua targetnya benar-benar telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tepat di malam hari, Kang Waris pun segera memasuki ruangan tempat di mana dirinya akan menjalankan ritual tersebut. Namun, sebelum dia melakukannya, Kang Waris pun menuliskan sebuah pesan di atas meja, dan pesan itu berbunyi, "Teruntuk Arto dan semuanya, ini adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan ngipri kete. Jika ada yang membaca surat ini, aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja." Seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Neneng, ritual ini harus dilakukan untuk mengakhiri semuanya. Akan tetapi, ada bayaran yang harus ditanggung. Dan aku sengaja merelakan tubuhku untuk bisa membunuh orang-orang yang sudah membuat kerusakan. Semestinya, mereka semua orang-orang yang sudah meninggal karena beberapa kejadian ritual ngipri kete. Ritual di pabrik bawang, serangan alas wingit, dan astana tali mongso telah menungguku di tempat yang berbeda. Aku berterima kasih kepada kalian semua karena telah menaruh harapan yang besar kepadaku, dan semoga dengan dilakukannya ritual ini, Raden Angkoro akan sirna selamanya. Kang Waris pun segera melukai kedua jari kelingkingnya. Ia pun kemudian meletakkan tetesan darah itu tepat di bagian tengah tali pocong yang sudah ia pegang. Dengan seketika, ruangan tempat di mana Kang Waris berdiri mendadak menjadi sesak karena kehadiran para pocong tanpa ikat kepala yang kini sudah bersujud di hadapannya. Pada malam hari ini, aku adalah tuan kalian. Bunuh orang-orang yang aku sebutkan. 3 sosok pocong dari belasan lainnya menghilang lebih cepat. Kang Waris pun merasakan kesakitan di bagian perutnya. Ternyata setelah ketiganya selesai, efeknya langsung terasa dengan cepat. Bunuh Palingga. Di malam yang sepi, Palingga sedang menyetir mobil di sebuah jalanan yang kosong tanpa lalu lalang kendaraan yang melintas. Ia pun kala itu merasa aneh dengan hal tersebut. Biasanya jika Palingga melewati jalanan tersebut, maka ia akan melihat paling sedikit 3-4 kendaraan yang melintas. Namun tidak pada malam itu. Palingga benar-benar tidak menemukan satupun kendaraan yang ada di jalanan, baik yang melintasinya terlebih dahulu atau yang membelakangi kendaraannya. Pedal gas diinjak dengan kencang, kecepatan dinaikkan. Palingga merasa ada yang tidak beres dengan jalanan ini. Ia pun lalu kemudian perlahan mencium bau busuk yang berasal dari jok belakang. Sesaat setelah dirinya melihat ke arah kaca spion tengah, Palingga terkejut di saat ia melihat 3 sosok pocong sedang menundukkan kepalanya tanpa ikat kepalanya. Kalian, kenapa kalian ada di sini?
Bukankah kalian dikendalikan oleh Pangarep? Palingga mulai panik. Ia kemudian mencoba untuk memperlambat laju mobilnya, akan tetapi tepat di bagian depan Palingga melihat seorang pria dengan kepala yang sudah hancur berantakan. Dia adalah sosok yang menyerupai Jaja, orang yang sangat dibencinya. Palingga pun tidak peduli. Ia lalu menabrakkan mobilnya kepada sosok tersebut. Namun bagai fata morgana yang berada di lautan padang pasir yang tandus, Palingga tidaklah menabrak sosok yang menyerupai Jaja, melainkan ia menabrak pembatas jalan hingga mobilnya pun terpental lalu terbalik posisinya hingga rusak parah serta mengeluarkan bunyi dentuman yang sangat besar. Tidak lama kemudian, jalanan di sekitar menjadi ramai oleh orang-orang. Para pengendara pun segera turun dari kendaraannya masing-masing. Tubuh Palingga kala itu sudah terhimpit oleh badan mobil, darah bercucuran di mana-mana. Palingga tewas saat itu juga. Ternyata apa yang dilihat oleh Palingga sebelum kecelakaan hanyalah sebuah alam lain, dan tanpa sadar saat itu jalanan sedang ramai dan Palingga tidak bisa melihat keramaian dari kendaraan yang melintas. Korban pertama sudah jatuh. Palingga yang merupakan seorang pembesar dari orang-orang yang melakukan ritual ngipri ketek harus menghembuskan nafas terakhirnya. Bunuh Pak Subroto dan Ibu Melan. Dua pocong seketika menghilang. Tubuh Kang Waris kembali merasakan efek yang sama dan kali ini menyerang di bagian punggungnya hingga Kang Waris pun terjatuh ke lantai. Di saat yang sama, Pak Subroto dan juga Ibu Melan sedang tertidur. Mereka berdua pun mengalami mimpi buruk hingga keduanya terbangun. Alih-alih Pak Subroto ingin pergi ke kamar mandi untuk membasuh mukanya, namun ia pun mendapati sosok pocong yang kala itu sedang berdiri tepat di bagian ruang tamunya. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan dari arah kamarnya. Pak Subroto pun langsung berlari ke arah kamar, namun tubuhnya terjatuh seperti ada yang menahan. Pak Subroto pun berusaha keras untuk bisa menggapai istrinya yang kala itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kedua tangannya meraih apapun yang ada di hadapannya. Tubuh Pak Subroto merayap ke lantai agar bisa masuk ke dalam kamar. Dan saat sampai dirinya sudah berada di depan kamar, Pak Subroto pun terkejut saat melihat istrinya sudah meninggal dunia dengan menabrakkan wajahnya tepat di hadapan cermin. Pak Subroto berteriak kencang. Kali ini pun petaka mendatangi dirinya. Tubuhnya diseret oleh sesuatu dengan kedua kakinya yang mengangkat. Lalu tidak lama kemudian tubuhnya pun ditabrakkan oleh pintu yang sudah terbuka dengan kedua kaki yang sudah direnggangkan. Bah! Pak Subroto meninggal dunia saat bagian sensitif dari tubuhnya ditabrakkan tepat di ujung pintu. Matanya melotot ke arah depan tepat di mana kedua pocong itu sedang berdiri di hadapannya. Bunuh Pangarep dan Mawar. Ya, kali ini Kang Waris mengeluarkan darah segar yang sangat banyak dari mulutnya. Sepertinya setelah berhasil membunuh 3 orang dari orang-orang yang sudah bersekutu dengan Raden Angkoro, ritual yang sedang dijalankannya ini benar-benar seolah menarik nyawanya keluar dari dalam raga. Mas Pangarep dan Mbak Mawar yang saat itu akan tertidur terkejut saat mendengar suara ketukan pintu. Mereka pun berdua akhirnya keluar dari dalam kamar, dan saat dimana mereka ingin menuju ke bagian depan rumah, Mas Pangarep merasakan ada yang menjanggal. Ia pun kemudian menyuruh istrinya untuk kembali masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, lalu mengambil belasan tali pocong yang ada di bawah kasur tempat tidurnya. Akan tetapi tepat di saat pintu bagian depan rumah terbuka, Mas Pangarep pun langsung terdiam. Tangannya tiba-tiba membengkok dengan sendirinya. Di hadapannya kini sudah ada 5 sosok pocong yang seolah sudah siap untuk mengeksekusi tubuhnya. Bunyi tulang patah dari tangannya benar-benar terdengar dengan jelas. Satu persatu tubuhnya dipatahkan hingga saat dimana Mbak Mawar keluar dari dalam kamar. Betapa terkejutnya dia saat melihat bagian dari tubuh Mas Pangarep benar-benar sudah berbeda. Di mana bagian kedua tangan dan kaki sudah berada di belakang, sedangkan bagian wajahnya masih menghadap ke depan. Mbak Mawar pun berteriak dengan kencang dan tidak berselang lama kepala Mas Pangarep pun memutar ke belakang. Lalu dari mulutnya keluar banyak sekali darah hingga membuat Mbak Mawar pun berteriak histeris. Blah! Tubuh Mas Pangarep terjatuh. Ia tewas karena serangan maut tersebut.
Mbak Mawar pun mencoba untuk melarikan diri. Namun sial, tubuhnya pun langsung ditarik dan ditabrakkan ke tembok. Kepala dari Mbak Mawar ditabrakkan beberapa kali hingga bunyi retakan kepalanya menjadi akhir dari kehidupannya. Darah segar mengalir deras dari kepala Mbak Mawar. Tubuhnya pun kemudian tergeletak tepat di dekat Mas Pangarep. Keduanya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Saat dimana korban kelima sudah terjatuh, Kang Waris pun mencoba untuk menguatkan dirinya kembali. Akan tetapi tubuhnya kini sudah tidak sanggup lagi untuk digerakkan. Bodoh, ang, ang. Kang Waris tidak mampu menyelesaikan kalimat itu. Tubuhnya kini sudah tidak sanggup lagi untuk bertukar dengan korban terakhir. Kang Waris meninggal dunia saat dimana dirinya sudah berusaha ingin menyebutkan kalimat terakhir untuk mengakhiri dari ritual ngibri kete ini. Malam itu, hujan turun dengan lebatnya. Kematian para anggota keluarga Ningrat oleh karena ritual buhul tali mayit yang sudah dilakukan oleh Kang Waris menimbulkan dampak yang sangat besar. Kang Waris yang berada di dalam ruangan itu hanya tergeletak tidak berdaya. Tangan kanannya masih menggenggam kuat belasan tali pocong. Dari mulutnya keluar darah segar yang kemungkinan besar akibat dari pertukaran tubuhnya dengan kematian 5 orang sekaligus. Detak jantung Kang Waris masih berdetak walaupun lemah. Matanya masih terbuka lebar, hanya saja ia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Semua terasa gelap. Suara di sekeliling menjadi hilang, hening. Dalam hati Kang Waris pun berkata, inikah sejatinya kematian? Di pagi harinya, Raden Kuncoro pun berteriak dari arah belakang ruangan. Teriakannya membuat bapak dan juga ibu kaget hingga mereka berdua pun berlari ke arah ruang belakang. Bersamaan dengan itu, Nyi Rati pun langsung bergegas keluar dari dalam kamarnya. Ia melihat bapak dan ibu berlarian ke ruangan belakang dan langsung menampakkan wajah penuh dengan rasa penasaran. Saat mereka berdua tiba di sebuah ruangan, mereka semua pun langsung terdiam tanpa kata-kata. Tubuh mereka langsung lemas saat melihat kenyataan jika Kang Waris sudah meninggal dunia dengan sekujur tubuh yang membengkak. Kang Waris! Kang Waris, ucap bapak. Raden Kuncoro memeluk tubuh Kang Waris. Ia mendekapnya dengan sangat erat. Nyi Rati yang melihat suaminya mendekapi tubuh Kang Waris dalam keadaan sudah tak berdaya langsung ambruk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kang Waris tidak mungkin meninggal dunia. Dunia seperti ambruk saat itu juga. Tangisan seketika memenuhi ruangan. Bapak dan Raden Kuncoro pun meratapi kematian Kang Waris. Bapak pun langsung menuju ke arah Kang Waris. Ia belum yakin jika Kang Waris telah meninggal dunia seperti apa yang sudah dikatakan oleh Raden Kuncoro. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Akan tetapi di sela-sela mereka menangis, Nyi Rati pun melangkah ke sebuah meja yang ada di ruangan tersebut. Ia melihat secarik surat yang mungkin saja itu adalah pesan terakhir dari Kang Waris. Ini, ucap Nyi Rati. Bapak pun langsung menengok ke arah Nyi Rati. Ia pun lalu bangkit sembari meminta kepada Nyi Rati agar menyerahkan surat tersebut. Teruntuk Arto dan semuanya, ini adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan ngibri kete. Dan jika ada yang membaca surat ini, aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Neneng. Ritual ini harus dilakukan untuk mengakhiri semuanya. Akan tetapi ada bayaran yang harus ditanggung. Dan aku sengaja merelakan tubuhku untuk bisa membunuh orang-orang yang sudah membuat kerusakan. Dan semestinya mereka semua orang-orang yang sudah meninggal karena beberapa kejadian di ritual ngibri kete, ritual di pabrik bawang, serangan ala Suwingit, dan Astana Talimongso telah menungguku di tempat yang berbeda. Aku berterima kasih kepada kalian semua karena telah menaruh harapan yang besar kepadaku. Semoga dengan dilakukannya ritual ini, Raden Angkoro akan sirna selamanya.
Bapak kala itu membacakannya tepat di hadapan Ibu Nyirati dan juga Raden Kuncoro. Tak terasa tetesan air mata berjatuhan tatkala Bapak membacakan surat tersebut. Begitu hebat perjuangan Kang Waris, sampai dirinya pun rela untuk menebus semuanya seorang diri. Di samping tangan Kang Waris, Bapak mendapati belasan tali pocong dan Bapak yakin tali pocong itu adalah media yang harus dilakukan ketika ingin memulai ritual buhul tali mayit. Kedua tangan Bapak ingin menyentuh tali pocong tersebut, akan tetapi Ibu pun melarangnya dan meminta Bapak untuk tidak menyentuhnya. Jangan dipegang, Pak. Kenapa, Bu? Jika Bapak memegang tali pocong itu, kesepakatannya akan berpindah ke Bapak. Bapak akan menjadi tuan dari mereka. Maksudnya? Kang Waris itu sengaja melakukan ritual buhul tali mayit karena dirinya lah tuan dari mereka sebelumnya. Tuan dari belasan pocong itu adalah Mbak Neneng. Dan dia yang membawa belasan tali pocong ke sini lalu menyerahkannya ke Kang Waris. Bisa jadi Mbak Neneng juga tahu resiko tersebut hingga menyerahkannya kepada Kang Waris. Mbak Neneng tahu resikonya? Iya. Ibu pun lalu mendekati Bapak. Ia pun kemudian menjelaskan dari dekat dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Tuan pertama dari ritual buhul tali mayit ini adalah Mas Pangarep. Lalu belasan tali pocong ini diambil oleh Mbak Neneng. Dengan begitu tuannya berubah. Mbak Neneng tahu jika dirinya tidak mampu melakukannya karena dia tidak memiliki sedikit pun ilmu kanuragan. Akhirnya dia meminta Kang Waris untuk menjadikannya sebagai tuan agar Kang Waris mampu membunuh banyak orang lain dan mempertaruhkan nyawanya. Bapak pun baru sadar saat Ibu menjelaskan tentang belasan tali pocong ini. Ya, Bapak tidak sadar jika Mbak Neneng telah merencanakan ini demi sesuatu. Apa jangan-jangan ada niat tersembunyi dari Mbak Neneng? Ibu pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia sama sekali tidak mengerti terkait apa yang terjadi saat ini juga. Bapak masih menatap belasan tali pocong itu. Ia benar-benar masih penasaran apa yang ada dalam benak Mbak Neneng sampai-sampai dirinya merencanakan ini semua. Berbeda dengan Mbak Neneng, Kang Waris justru mengorbankan dirinya dengan cara melakukan ritual tersebut atas perintah yang sudah diberikan oleh Mbak Neneng. Ia pun juga berusaha untuk melindungi semua anggota keluarga Bapak dengan mengorbankan dirinya sendiri agar terikat dengan ritual tersebut. Baginya, mengorbankan nyawa adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan Ngipri Kete ini. Mas, apa semuanya sudah selesai? Tanya Raden Kuncoro. Aku pikir begitu. Ada rasa senang, ada juga rasa sedih. Rasa senang yang mereka syukuri adalah Ngipri Kete telah usai. Mereka pun akan kembali lagi ke rumah keluarga Ningrat. Akan tetapi yang membuat mereka sedih adalah karena kematian Kang Waris. Dan dengan kematian tersebut Kang Waris pun berhasil mengakhiri Ngipri Kete dengan cara melakukan ritual buhul tali mayit seperti yang telah diperintahkan oleh Mbak Neneng kepadanya. Sebelum mereka berangkat, mereka pun lalu membereskan semua yang ada di rumah tersebut tanpa terkecuali buhul tali mayit yang menjadi senjata mematikan tersebut. Bapak pun menyuruh kepada Nyi Ratih untuk membuangnya ke tempat yang tidak bisa lagi dijangkau oleh orang-orang. Nyi Ratih pun mengangguk paham semua ketakutan terkait dengan kejadian yang akan terulang kembali menimbulkan banyak sekali pertanyaan dalam benak masing-masing. Bapak masih was-was dan tidak tenang atas kejadian yang baru saja terjadi, atas kematian Kang Waris. Mungkin saja semua yang sudah direncanakan akan dimulai kembali. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Ngipri Kete sejatinya resmi selesai? Sementara itu, Mbak Neneng pun langsung melepaskan ikatan tali dari tangan Mbak Ayu. Hal ini membuat Mbak Ayu terbangun. Ia pun juga terkejut di saat Mbak Neneng lebih dulu melepaskan ikatan talinya. Dari mana kau bisa lepaskan tali ini? Mbak Neneng pun hanya tersenyum. Ia kemudian menatap wajah Mbak Ayu dan mendekatkan wajahnya secara perlahan. Rahasia. Senyumnya, Mbak Neneng pun langsung membangunkan tubuh Mbak Ayu yang terlihat sangat lemah, lalu dibawanya keluar dari ruangan tersebut. Dan saat dimana Mbak Ayu keluar dari kamar, ia kemudian merasakan kehampaan yang luar biasa dari setiap ruang sisi yang ada di rumah tersebut. Lalu bau amis darah tercium kental hingga menusuk ke hidung dan menimbulkan rasa mual yang begitu dalam.
Mbak Ayu tidak tahu apapun apa yang sudah terjadi selama dirinya disekap di ruangan tersebut bersama dengan Raden Angkoro. Mereka berdua melangkah hingga ke bagian ruang tamu. Di situ, langkah Mbak Ayu pun terhenti sejenak. Ia mendapati seorang pria dengan mengenakan pakaian khusus keraton sembari membentangkan kedua tangannya seperti akan menyambut kedatangan Mbak Ayu dan juga Mbak Neneng. Berhenti, berhenti Neng. Itu Tuan kita, Mbak. Apa maksudmu? Dia Raden Angkoro. Mbak Neneng pun tersenyum. Ia kemudian melepaskan rangkulan tangannya dan membiarkan Mbak Ayu untuk berdiri sendiri tanpa bantuannya sama sekali. Mbak Neneng berjalan ke arah Raden Angkoro. Ia pun kemudian membentangkan kedua tangannya dan memeluk Ratu Bu Raden Angkoro. Neneng, apa yang kau lakukan? Mbak Neneng pun hanya tersenyum. Ia kemudian mencium pipi Raden Angkoro. Sepertinya ada yang berbeda dari Mbak Neneng. Entah karena hal itu terjadi oleh sebab Mbak Neneng berbelot dan memilih bersama Raden Angkoro, atau memang ada hal lain yang belum Mbak Ayu ketahui sebelumnya. Mbak Ayu melangkah pelan ke arah Mbak Neneng. Ia seharusnya mengetahui apa yang disembunyikan oleh Mbak Neneng padanya. Apa yang terjadi? Bukankah kalian? Mbak Ayu benar-benar tidak terima melihat keadaan yang seperti ini. Ia bahkan tidak rela melihat Mbak Neneng memeluk mesra Raden Angkoro. Dan di saat yang bersamaan, Raden Angkoro pun langsung bangkit dan menghadap ke arah Mbak Ayu. Selamat datang kembali, Ayu. Salah satu keturunan dari keluarga Ningrat yang memiliki lidah yang mampu menimbulkan perselisihan. Raden Angkoro kemudian memegangi dagu Mbak Ayu. Ia pun kemudian mengelilingi tubuh Mbak Ayu. Sedangkan Mbak Ayu, ia hanya merasakan hawa merinding. Seluruh tubuhnya bergetar, entah karena aura mematikan yang dipancarkan oleh Raden Angkoro, atau ada hal lain yang memang sejatinya sudah dipersiapkan oleh Raden Angkoro. Apa yang terjadi, Angkoro? Tanya Mbak Ayu. Kali ini Mbak Ayu memberanikan diri untuk menyebutkan namanya langsung, yaitu Angkoro. Ia tidak peduli dengan konsekuensinya yang harus ia terima saat menyebutkan kalimat itu tepat di hadapan orang yang memiliki garis keturunan Kanuragan Irang. Semuanya sesuai rencana, Ayu. Hanya tinggal kita bertiga yang seutuhnya menjadi anggota Ngipri Kete ini. Keluarga Ningrat dan Brotoseno sudah musnah seutuhnya. Apa maksudmu, Teg? Mbak Ayu pun langsung teringat dengan ritual buhul tali mayit yang baru-baru ini dilakukan oleh Mas Pangarep. Mbak Ayu juga mengetahui rencana berikutnya yang dikatakan oleh Mbak Neneng adalah terkait pemindahan belasan tali pocong tersebut ke tangan Kang Waris. Kau sudah mengetahuinya, Ayu? Mbak Ayu pun langsung menatap ke arah Mbak Neneng. Ia kemudian meneteskan air mata karena mengetahui betapa kejamnya Mbak Neneng selama ini. Selama ini, semua yang kau katakan hanyalah bentuk manipulasi dari dirimu sendiri, tanya Mbak Ayu. Mbak Neneng di sini kembali tersenyum. Ternyata senyumannya kali ini langsung berubah drastis dan menampakkan wajah yang penuh dengan amarah. Benar. Semua itu adalah pion, dan kau juga termasuk. Bukankah sudah kukatakan, kita tidak boleh menjadi orang yang lemah. Mbak Ayu baru menyadari kejadian yang sudah terjadi baru-baru ini. Menghilangnya banyak orang di rumah ini mungkin karena disebabkan oleh ritual buhul tali mayit yang sudah dilakukan oleh Kang Waris. Begitu juga dengan pemalsuan yang dikerahkan oleh Mbak Neneng dan juga Raden Angkoro. Keduanya benar-benar merencanakan ini dengan rapi dan bersih. Mbak Ayu pun terlalu cepat menyimpulkan. Ia terlalu cepat menilai jika Ratu Kete dalam Ngipri Kete itu adalah Mbak Mawar. Padahal sejatinya Ratu Kete adalah saat tragedi pembunuhan Nyi Endang, di mana Mbak Neneng adalah orang satu-satunya yang merawat Nyi Endang. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Neneng sewaktu dirinya memperagakan layaknya seorang pengantin. Semua sudah direncanakan dengan begitu rapi oleh Raden Angkoro. Mbak Mawar yang memang masih memiliki keturunan Brotoseno hanyalah menjadi umpan bagi orang-orang yang menentang Ngipri Kete bahwa dengan membunuhnya maka Ngipri Kete akan kehilangan arah. Semua salah besar. Padahal yang dilakukan oleh Mbak Neneng dengan cara menyerahkan belasan tali pocong itu kepada Kang Waris adalah
untuk mempermudah Raden Angkoro dalam mengambil langkah terakhirnya, yaitu bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh Nyi Esa. Dengan menjadikan Kang Waris sebagai tuan, ia juga lupa akan resiko terbesarnya. Jika Kang Waris membunuh semua orang-orang yang berada dalam lingkaran Ngipri Ketek, Kang Waris hanya cukup membunuh sampai di Palingga. Hal ini dikarenakan untuk membunuh Raden Angkoro dibutuhkan banyak sekali kekuatan besar karena perwujudan Ketek Ireng yang begitu sangat mengerikan. Jadi bagaimana, Mbak? Apakah kamu ingin bergabung bersama kami? Mbak Ayu kala itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menahan rasa takutnya tatkala aura kematian yang terpancar oleh Raden Angkoro benar-benar membesar dengan sendirinya. Dan tidak berselang lama, Mbak Ayu pun lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, selamat datang di Ngipri Ketek. Setelah menguburkan jenazah Kang Waris, Bapak dan yang lainnya pun bergegas untuk menyiapkan diri menuju ke rumah keluarga Ningrat. Bapak dan yang lainnya pun juga sudah tahu bahwa Ibu Melan dan Pak Subroto menjadi korban dari ritual buhul tali mayit. Hal ini pun terlihat ketika mereka mendapati banyak warga yang mengerumuni rumah keduanya. Namun, itu bukan lagi urusan Bapak. Yang menjadi urusannya saat ini adalah bagaimana dirinya bisa kembali ke rumah keluarga Ningrat dan menduduki kembali sejatinya rumah yang telah ditinggal lama oleh mereka semua. Di tengah perjalanan, Bapak masih membaca surat tersebut. Ia benar-benar seperti penasaran dengan isi surat yang sedikit mengganjal dalam pikirannya. Entah mengapa, tatkala dirinya membacakan di hadapan Raden Kuncoro dan yang lain, Bapak juga merasa sepakat dengan Raden Kuncoro jika ada sesuatu yang aneh dengan surat tersebut. Bapak pun mulai membaca sedikit demi sedikit kalimat dari surat tersebut. Ini adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan Ngipri Ketek. Dan jika ada yang membaca surat ini, aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kalimat awal ini memang bentuk penegasan akan terselesaikannya Ngipri Ketek dengan jalan terakhir yang akan ditempuh oleh Kang Waris. Namun, setelah kalimat berikutnya muncul kalimat yang sedikit meragukan. Kalimat tersebut seperti memberikan gambaran bahwa akan ada sesuatu setelah dilakukannya ritual buhul tali mayit. Dengan begitu, apa yang dilakukan ritual tersebut kemungkinan besar Ngipri Ketek belum sepenuhnya usai. Apakah Kang Waris sudah melihat sesuatu? Mengapa dirinya menuliskan kalimat harapan? Apakah Ngipri Ketek ini belum selesai? Bapak masih memikirkan sesuatu. Ia pun terus berupaya untuk melihat keanggotaan orang-orang yang tergabung dengan Ngipri Ketek itu sendiri. 1. Raden Angkoro. Karena dia adalah kepala dari Ngipri Ketek ini, maka kemungkinan besar Kang Waris mengincar pertama adalah Raden Angkoro. Namun, apakah ritual buhul tali mayit ini mampu menumpas Raden Angkoro? Faktanya, Birawa saja tumbang. Ia yang disebut sebagai penggerak dari banyak demit di alas wingit harus tumbang kala mendapati Raden Angkoro yang mampu berubah wujud menjadi siluman monyet ireng. Maka dari itu, Bapak masih meragukan Raden Angkoro. Antara kematian dan kehidupannya Bapak masih belum bisa menyimpulkannya dengan tepat. Terlebih lagi, kalimat harapan yang ditulis di surat itu seperti menunjukkan bahwa bisa saja Bapak dan yang lainnya mendapatkan serangan jika ritual telah selesai dilakukan. Kedua, Pak Subroto dan Ibu Melan. Keduanya sudah terlihat jelas sudah meninggal dunia. Namun dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Neneng, keduanya juga terlibat dalam Ngipri Ketek dan juga termasuk orang-orang yang sengaja menutupi kejahatan saat tragedi di pabrik bawang. Tentu saja mereka berdua ini bukan orang biasa dan memiliki pegangan dan juga penjagaan. Jika pegangan mereka berasal dari penjagaan, itu berarti ada orang-orang yang ikut serta membantu terwujudnya ambisi yang dilakukan oleh Pak Subroto dan juga Ibu Melan. Oleh karena itu, Bapak masih berjaga-jaga. Ia tahu jika keduanya ini memiliki banyak sekali pintu untuk menuju ke ranah orang-orang yang memiliki kanuragan hitam. 3. Palingga. Kematian Pak Lingga sendiri belum diketahui, entah karena ada sesuatu hal yang belum diperjelas terkait jin kala ireng dari milik Pak Lingga. Akan tetapi, jika tuannya meninggal dunia, maka jin kala ireng itu akan menghilang juga dengan syarat terputusnya kontrak di antara keduanya.
Akan tetapi, semuanya menjadi berubah tatkala ada tuan lain yang memanggil serta mengambil jin kala ireng itu sebagai senjatanya lagi. Bisa dibilang, jin kala ireng akan dikuasai oleh tuan lain yang tentu saja ini akan menjadi ancaman besar bagi Bapak dan juga yang lainnya. Karena itulah, Bapak masih belum bisa menentukan akan apa yang terjadi kepada Palingga selanjutnya. Keempat, Mbak Mawar dan Mas Pangarep. Keduanya sudah tentu menjadi korban dari penyerangan ini. Bapak sangat meyakini bila sudah membunuh ratunya maka semuanya usai. Akan tetapi, bagaimana jika Raden Angkoro masih hidup? Apakah semuanya telah usai? Atau Ngipri Ketek akan terus berjalan semestinya kembali walaupun ratunya sudah mati? Perjalanan telah usai. Bapak dan yang lainnya kini tiba di tempat semula dirinya berada. Kali ini, mereka pun sudah berada tepat di hadapan rumah keluarga Ningrat, rumah di mana hal-hal yang terjadi semua ini berasal dari sana. Ibu yakin ingin masuk. Raden Kuncoro, Nyirati, Ibu Mas Rahardian dan juga Bapak pun mulai melangkah maju menuju ke rumah tersebut. Mereka sangat berharap jika rumah itu benar-benar sudah tanpa kehadiran Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar. Tok tok tok. Bapak mengetuk pintu dari luar, namun sayup-sayup Bapak mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalam rumah. Ibu pun langsung meminta kepada Bapak untuk masuk ke dalam rumah. Bapak kemudian membukakan pintu itu yang memang ternyata tidak dalam keadaan terkunci. Dan saat Bapak dan yang lainnya masuk, mereka pun juga terkejut saat melihat Mbak Ayu dan juga Mbak Neneng sedang menangis. "Bayu, Mbak Neneng," teriak ibu. "Esa, akhirnya kamu kembali." Mbak Neneng menyambut hangat kedatangan ibu. Ia pun segera bangkit dan menuju ke tempat ibu dengan wajah yang penuh kegembiraan. "Boleh aku memelukmu, Esa?" tanya Mbak Neneng kepada ibu. Ibu menatap wajah Mbak Ayu yang seperti memiliki tekanan tertentu. Entah mengapa, ibu merasa jika Mbak Ayu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mbak Neneng pun lalu mempersilahkan semuanya untuk duduk sejenak. Raden Kuncoro dan Nyirati duduk berdampingan sama halnya dengan Bapak, Ibu, dan juga Mas Rahardian. Mereka duduk bersebelahan. Kini, rumah terasa sunyi, sepi, dan ketenangan menjelma bagaikan hembusan angin yang bertiup secara perlahan hingga menusuk ke tubuh mereka. Senyuman dari Mbak Neneng pun menjadi pembuka obrolan dari mereka yang tidak bisa berkata-kata tatkala mengetahui yang hanya tinggal di rumah sebesar itu hanyalah Mbak Neneng dan juga Mbak Ayu. Terima kasih kalian sudah mau kembali lagi ke rumah ini. Dan seperti yang kalian tahu, di rumah ini hanya tinggal tersisa kami berdua." Bapak dan Raden Kuncoro pun langsung terkejut kala mendengar hal itu. Mereka seolah seperti tidak percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Waris benar adanya. Ritual buhul tali mayit yang menjadi senjata terakhir bagi mereka semua benar-benar sesuai dengan apa yang sudah diperkirakan. Aku juga turut berduka cita atas meninggal dunianya Kang Waris. Beliau adalah pahlawan sesungguhnya dalam kejadian ini. Mbak Neneng pun tidak mampu untuk membendung rasa sedihnya. Ia menangis tepat di hadapan ibu dan juga bapak. Akan tetapi, ada yang merasa janggal dengan tangisan Mbak Neneng. Ia seolah seperti menangis dalam keadaan bahagia, bukan menangis karena rasa sedih atas kematian Kang Waris. Mulai saat ini, Ngipri Ketek sudah tidak ada lagi. Dan kalian semua bisa menempati rumah ini seperti sedia kala. Jika ada sesuatu yang kalian butuhkan, aku dan juga Mbak Ayu akan ikut membantu. Mbak Ayu lalu menatap wajah ibu seperti ada pesan yang ingin ia sampaikan. Wajahnya benar-benar terlihat seperti orang yang sedang berada dalam tekanan. Hanya saja, saat itu ibu menganggap semuanya bersumber atas kematian Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar. Namun, semua berubah tatkala hari kelahiran itu tiba. Raden Angkoro kembali dengan wujud yang sangat mengerikan. Ya, ia kembali melakukan ritual itu. Hanya berselang beberapa minggu mereka tinggal di rumah itu, ibu akhirnya melahirkan anak keduanya. Kelahiran anak kedua ini pun memberikan kebahagiaan bagi bapak dan juga ibu. Akan tetapi, ada yang menjanggal. Ketika kelahiran itu tiba, Mbak Neneng yang terbiasa berada di rumah kini menghilang secara misterius selama beberapa hari. Dan saat dimana bapak dan yang lainnya tiba di rumah, mereka pun hanya mendapati Mbak Ayu yang berada di dalam rumah.
Hal ini pun membuat Nyirati mempertanyakan keberadaan Mbak Neneng kepada Mbak Ayu. "Mbak Neneng kemana ya?" tanya Nyirati. "Aku kurang tahu, Mbak. Kebetulan saat aku di rumah, aku tidak mengetahui keberadaannya," jelas Mbak Ayu. Nyirati di sini merasakan ada yang aneh dengan ucapan yang baru saja dikatakan oleh Mbak Ayu, yang merasa jika Mbak Ayu menyembunyikan sesuatu. "Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui?" tanya Nyirati. "Maksudnya, Mbak?" Nyiratu pun lalu merogoh sesuatu dari dalam kantongnya. Ia pun kemudian menunjukkan sesuatu kepada Mbak Ayu. "I- itu buhul tali mait. Dari mana kau mendapatkan itu?" Nyirati pun hanya tersenyum saat dimana dirinya memegang buhul tali mait itu. Ia pun melihat belasan pocong yang kini sudah mengelilingi Mbak Ayu. "Sekarang jujur padaku kemana Mbak Neneng dan apa yang sudah ia sembunyikan kepada kami." Mbak Ayu mencoba untuk mengambil paksa buhul tali mait itu, namun dengan cepat Nyirati berhasil mencegahnya. "Jika aku sebutkan namamu, maka pocong-pocong itu akan menyerangmu, Ayu. Mereka sudah menjadikanku sebagai tuan, jadi jangan harap kau akan selamat." Aku benar-benar tidak tahu." "Aku tahu kau bohong. Apakah kau sudah terikat kembali dengan Raden Angkoro? Apa dia belum mati? Apa maksudmu?" Aku tidak yakin. Aku tidak yakin dia akan mati hanya dengan menggunakan buhul tali mait." Aku tidak bisa menjawabnya. Jawaban dari Mbak Ayu membuat Nyirati berpaling. Ia pun kemudian kembali lagi ke kamarnya. Di malam harinya, tatkala semua orang sudah tertidur dengan pulas, Raden Kuncoro keluar dari dalam kamarnya dan ia sangat terkejut kala mendapati Mbak Neneng yang sudah berada di ruang tamu dengan penampilan yang sungguh mengejutkan. Ia mengenakan pakaian layaknya pengantin dengan kepala yang sudah disanggul dan diberikan bebungaan melati layaknya penampilan pengantin Jawa. Atas hal tersebut, Raden Kuncoro pun menanyakan terkait apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Mbak Neneng. Apa yang sedang kau lakukan dengan semua itu?" Mbak Neneng pun hanya tersenyum. Ia kemudian berjalan melewati Raden Kuncoro dan memasuki kamarnya. Raden Kuncoro pun mengikuti secara perlahan. Ia mengira Mbak Neneng sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Namun, perkiraan dari Raden Kuncoro salah. Tatkala dirinya membuntuti Mbak Neneng, Raden Kuncoro mendengar suara pria yang ia kenal dari dalam kamar Mbak Neneng. "Malam ini, semua akan selesai. Anak itu sudah dilahirkan. Jika ritual ini dilakukan, pasti semuanya akan selesai. Sebagai ratu, kau sudah melakukan semua dengan baik." Raden Kuncoro terkejut kala mendengar hal itu. Ia salah memprediksi tentang Mbak Neneng. Ternyata selama ini Mbak Neneng sudah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Dan istilah ratu yang disebutkan oleh seorang pria di dalam kamar itu benar-benar tertuju kepada Mbak Neneng. Raden Kuncoro merasa jika dirinya dan juga yang lain sudah dibodohi dengan mulut manis Mbak Neneng yang selama ini menjadi kepercayaannya. Dan karena itulah ia pun segera melaporkan hal ini kepada bapak dan yang lain. Namun belum juga dirinya memalingkan wajahnya dari kamar, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tubuh Raden Kuncoro pun tidak bisa digerakkan. Di hadapannya kini sudah berdiri seorang pria yang mengeluarkan aura kematian yang sangat besar. "Apakah tidak sebaiknya dirimu tidak berada di sini, Tuan Kuncoro?" Bersama dengan itu, suara gamelan berbunyi. Raden Kuncoro melihat dengan jelas perubahan yang singkat dari bentuk tubuh Raden Angkoro yang semula manusia kini berubah menjadi siluman keteireng. Dari dalam kamar tersebut, keluarlah seorang wanita dengan pakaian layaknya pengantin. Ya, dia adalah Mbak Neneng. Mereka berdua pun berjalan melewati Raden Kuncoro. Akan tetapi, apa yang akan terjadi kepada Raden Kuncoro kala mereka berdua melewatinya begitu saja? Tubuh Raden Kuncoro pun langsung ambruk seketika. Dari mulut dan juga hidungnya keluar darah. Bagian dadanya seolah seperti dicakar hingga nafasnya terhenti saat itu juga. Raden Kuncoro tewas di saat malam ritual itu.
Suara gamelan itu pun membangunkan bapak dan juga ibu yang sudah berada di dalam kamar. Keduanya juga terkejut saat mendapati pintu kamarnya kini sudah terbuka dengan lebar. Dan yang lebih mengejutkan bapak dan ibu adalah kalau mereka melihat sosok yang sangat mengerikan beserta dengan seorang wanita yang sudah berpakaian layaknya pengantin. Raden Angkoro, tiba-tiba tubuh bapak melayang dengan sendirinya. Kedua tangan bapak memegangi leher karena ia merasa dirinya sedang dicekik oleh sesuatu. Ibu pun berteriak ketakutan saat dimana wanita pengantin itu mengambil bayi yang menjadi sasaran utamanya. Ya, saat dimana wanita itu mengambil bayi, tiba-tiba penutup wajahnya terbuka dan ibu sangat mengenali wanita tersebut. Mbak Neneng, Mbak Neneng pun hanya tersenyum. Ia kemudian membawa bayi itu keluar dari kamar, sedangkan bapak, ia masih melayang di udara dengan kedua tangannya yang masih memegangi leher. Ibu menangis ketakutan. Ia tidak tahu harus bagaimana dan harus melakukan apa. Semuanya benar-benar sudah di luar nalar. Siluman Kete Ireng dan Mbak Neneng pun keluar dari kamar secara perlahan. Kemudian mereka berjalan perlahan menuju ke kamarnya, namun belum juga sempat dirinya memasuki kamar. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara kidung Jawa bersamaan dengan hembusan angin yang melewatinya begitu saja. Lepaskan cucuku. Ya, dia adalah sosok yang selama ini menjaga anak kedua dari bapak dan juga ibu. Sosok khodam penjaga yang berwujud seperti ratu keraton yang memiliki pakaian anggun dan cantik. Auman siluman Kete Ireng pun memberikan pertanda bahwa pertarungan keduanya akan berlangsung. Saat itu, lampu di rumah pun langsung padam. Rumah benar-benar bergetar dengan sendirinya. Bapak yang masih melayang di udara pun kini langsung terjatuh karena bantuan dari khodam pendamping yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Pak, anak kita. Bapak masih memegangi lehernya yang benar-benar terasa sakit. Ia pun meminta kepada ibu untuk memapanya keluar agar bisa meraih kembali anaknya. Dan benar saja, saat mereka berdua keluar dari dalam kamar, mereka melihat seorang wanita dengan pakaian ala bangsawan keraton sedang menghadapi siluman Kete Ireng yang menjadi perwujudan dari Raden Angkoro. Namun bapak dan ibu lebih terkejut saat melihat jasad Raden Kunchoro yang kini sudah terkapar di lantai dengan bersimbah darah di bagian mulut dan juga hidung. "Kang Mas!" teriak bapak. Mbak Neneng yang berada di dekat kamar hanya terdiam sembari terus menggendong anak dari bapak dan ibu. Neneng, kembalikan anakku!" teriak bapak. Mbak Neneng pun merasa panik. Ia pun berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Urat-urat Mbak Neneng langsung terlihat dengan jelas. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan bersamaan dengan itu muncul kabut yang membuat pandangan mereka menjadi buta. Wanita keraton itu lalu menarik tubuh siluman Kete Ireng ke alam lain bersamaan dengan munculnya kabut yang sangat pekat itu. Bapak dan ibu berusaha menerobos kabut itu untuk bisa mendapatkan kembali anaknya. Namun di saat dimana dirinya sudah berada di dekat dengan kamar Mbak Neneng, tiba-tiba mereka berdua merasakan aura merinding yang sangat kuat. Ibu yang sedang memapah bapak pun langsung terdiam seketika tatkala dirinya melihat belasan pocong sedang berdiri mengelilingi Mbak Neneng. Buhul tali mayit, siapa yang melakukan ini? Dari kejauhan, seorang wanita berjalan sembari mendekati jasad Raden Kunchoro, dan ia adalah Nyi Rati. "Nyi Rati," tanya bapak. "Kang Mas Kunchoro sudah tidak lama mempercayai wanita terkutuk ini, Mas Arto. Dan dia selalu bercerita kepadaku bahwa Mbak Neneng bukanlah orang yang baik. Akan tetapi kau dan juga Nyi Esa selalu beranggapan bahwa semua orang yang telah melakukan kesalahan bisa mempelajari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya." Nyi Rati meneteskan air mata saat dimana dirinya memeluk tubuh suaminya. Tangisan Nyi Rati begitu kuat hingga bapak dan ibu juga merasa sedih akan pengorbanan hebat dari keduanya. "Aku ingatkan sekali lagi untuk kalian berdua. Manusia yang memang tidak menyukaimu, dia akan berpura-pura menyukaimu. Dia akan membuatmu berpikir bahwa dirinya akan bisa menjadi baik, tapi tidak. Tidak bagi kami berdua. Sampai mati pun kami berdua akan terus berhati-hati kepada orang terdekat yang telah menusuk kita dari belakang. Karena sejatinya musuh yang paling mengerikan adalah mereka yang sudah kita anggap sebagai orang baik." Nyi Rati pun lalu bangkit. Ia pun kemudian menuju ke arah tempat Mbak Neneng dan mengambil bayi itu dari tangan Mbak Neneng.
di antara belasan pocong yang sedang mengepung. Sebagai sesama wanita, kau adalah wanita yang paling buruk yang pernah aku temui, Nyi Neneng Aditama. Bahkan keturunanmu sendiri tidak bisa menjadikanmu sebagai bentuk kemuliaan dalam dirimu sendiri. Darah biru yang mengalir dalam tubuhmu menjadi hitam hingga menggelapkan hati dan pikiranmu. Kau adalah ratu yang sesungguhnya. Dan kau sengaja memperalat Kang Waris, mempermainkan Mbak Mawar dan menjadikan semuanya menjadi pionmu demi usahamu terhadap Raden Angkoro. Ingat, mereka yang terlahir dengan karma mengerikan, kematiannya tidak akan terputus hanya dengan penderitaan yang sangat mengerikan. Nyi Rati pun lalu berjalan ke arah ibu dan juga bapak sembari membawa bayi tersebut. Dan setelah tiba di hadapan ibu, Nyi Rati lalu menyerahkan bayi itu kepada bapak dan juga ibu. Jagalah harapan ini, karena dia adalah bayi yang nantinya akan memberikan cahaya bagi manusia yang memiliki hati yang gelap. Bruk. Nyi Rati pun lalu terjatuh tepat di hadapan keduanya, namun dari mulutnya terucap sesuatu. Bunuh Nyi Neneng Aditama. Kabut pun semakin pekat. Tubuh Nyi Rati pun terseret seolah seperti ditarik oleh sesuatu ke dalam kabut tersebut, bersamaan dengan teriakan mengerikan dari Mbak Neneng. Semua yang berada di sekitaran kabut tersebut terserap dan terseret lalu menghilang dengan sekejap. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Ibu langsung berteriak histeris dan menangis sejadi-jadinya. Kali ini mereka berdua benar-benar kehilangan orang yang sangat disayanginya, yaitu Raden Kuncoro dan juga Nyi Rati, yang rela berkorban demi keselamatan bayi tersebut. Sedangkan di luaran terdengar suara dentuman keras, namun bersamaan dengan itu cahaya bulan benar-benar memberikan kecerahan yang begitu indah. Bapak dan juga ibu lalu keluar dari rumah tersebut. Mereka berdua pun berniat untuk mengetahui apa yang terjadi di luar. Dari luaran, mereka melihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian ala keraton sedang memegangi kepala tanpa tubuh di balik pepohonan. Lalu tidak berselang lama, sosok wanita tersebut pun menghilang sembari menunjukkan jika kepala yang baru saja ia pegang itu adalah kepala dari Raden Angkoro. Dengan ini, Nyi Prikete berhasil dicegah. Bapak dan juga ibu pun berhasil selamat dan mencegah terjadinya Nyi Prikete. Hanya saja, saat mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya, mereka pun masih mendapati Mbak Ayu yang kini sudah dalam keadaan sekarat di dalam kamarnya. Di saat yang bersamaan, Mbak Ayu pun juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia bisu sepenuhnya hingga ajal menjemput. Mbak Ayu disinggung terkena tulah atau akibat dari ritual buhul tali mayit yang sudah dilakukan oleh Nyi Rati. Dari situlah semuanya menjadi usai. Tak ada lagi yang melakukan ritual ini hingga 15 tahun ke depannya, saat dimana Mas Krishna dan juga Raden Suropto kembali untuk memberikan sebuah manuskrip trah terkait keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno. Selesai. Wow, luar biasa. Keren banget, asli keren banget, dan akhirnya sangat tragis. Dan ternyata ya Mbak Neneng nggak nyangka dia sesungguhnya diputer-puter ya, dibolak-balik. Yang tadinya udah tahu bahwa Mbak Neneng ratunya, tiba-tiba dibilang Mbak Mawar, dan ternyata. Dan sangat menyedihkan terutama adalah ketika Kang Waris ya. Kalau menurut saya, tapi yang pasti kalau yang baik-baik gugur sedih, tapi jujur Kang Waris ini karena memang dari awal ya, dari awal sudah dari part 1 sampai di part 15 tuh dia nggak pernah hilang tuh. Jadi ketika di part akhir dia gugur itu berasa banget ya. Kalau kayak Raden Kuncoro itu kan udah mulai di part-part akhir tuh munculnya, tapi ya tetap. Dan puas banget sih intinya sih, Raden Angkoro semua yang jahat-jahat mati, Mas Pangarep apalagi sangat mengenaskan kematiannya, dan intinya puas banget. Dan yang pasti terima kasih Mas Restu Wiraatmaja atas kisahnya yang luar biasa yang sudah menemani kita selama 15 hari, 2 minggu lebih ya. Dan besok kita akan kembali lagi dengan kisah yang tidak part dulu ya, jadi biar teman-teman nggak bosen, jadi kita kasih dulu kisah yang langsung tamat.
dengan durasi yang agak panjang, tapi ya intinya semoga semua teman-teman terhibur ya dengan kisah Ngipli Kete dari part 1 sampai dengan part 15. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang masih terus mensupport kami. Karena kalianlah kami selalu bersemangat untuk berkarya. Silakan buat yang punya komentar bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Di-share juga boleh videonya ke teman-teman, ke saudara-saudaranya, agar yang lain bisa ikut menikmati. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi kami minta untuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk ILO Ekstrim ini kita upload setiap jam 1 siang, dan di jam 7 malamnya kita akan upload di video Extreme Movie di channel Extreme Movie. Lalu jam 10 malamnya kita akan upload di ILO Bercerita. Jadi tiga channel kita resmi ya, ILO Ekstrim, Extreme Movie, dan ILO Bercerita. Jadi selain itu bukan channel kita, karena masih banyak ya, ternyata dicek lagi banyak sekali channel-channel yang mengupload kembali video-video kita yang sudah ditayangkan. Karena dari kita pribadi tidak akan pernah mengupload video yang sudah kita upload di channel kita. Misalkan dari video yang sudah pernah ditayangkan di Extreme Movie, tidak mungkin kita akan tayangkan di ILO Bercerita maupun ILO Ekstrim gitu. Jadi tidak mungkin kita ulang-ulang itu. Itu sih ya teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah ya, yang bertemakan horor misteri berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, boleh dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih. 0878 4509 4752. Ya, boleh berbentuk tulisan, boleh berbentuk rekaman suara juga boleh, bebas senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan yang sudah mengirimkan kami ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan bersabar ya, karena kami harus melalui proses penggarapan juga. Apabila nanti sudah selesai penggarapan juga akan kami kembalikan dulu ke teman-teman. Baru setelah itu, setelah oke, baru kita akan bawakan. Ya itu aja. Oh iya, mungkin kalau teman-teman ini kan baru nih ya, baru aktif lagi untuk channel ILO Ekstrim. Mungkin buat teman-teman yang punya saran, usul saran, kritik, boleh silakan kita tunggu di kolom komentar. Misalkan partnya jangan panjang-panjang atau jangan yang berpart. Intinya kita kan konsep awal kita di ILO Ekstrim ini adalah kisah yang berpart, tapi juga ada kisah yang langsung tamat tapi dalam durasi panjang. Tapi kita tetap terbuka kok untuk saran dan kritik ya. Jadi itu aja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisah ini saya ada kesalahan dalam berkata-kata, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya ILO Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.